Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos. Buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai status SPM di SIKNJ ya. Saat ini ya, status di sistem SIKNJ untuk bantuan PKH dan PPNT di seluruh bank penyalur, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI telah menunjukkan status SPM ya, surat perintah membayar. Ini berarti proses tinggal satu langkah lagi menuju status SI ya, atau Standing Instruction, sebelum saldo masuk ke kartu KKS masing-masing KPM. Jadi bisa dibilang ya, ini ada kabar baik buat KPM yang sekarang sedang menunggu untuk pencairan tahap yang kedua. Karena untuk sekarang ini statusnya sudah SPM dan tinggal menunggu statusnya berubah menjadi Standing Instruction. Habis itu saldonya akan dikirim ya, masuk ke kartu KKS. Dan ini juga ada saran buat para KPM, untuk sekarang tidak perlu sering-sering ngecek karena dipastikan saldonya masih kosong ya. Apalagi buat yang baru berhasil cek rekening ya, itu ada kemungkinan masih lama ya, masih lama. Dan yang SPM untuk sekarang ini juga masih belum ada saldonya. Jadi kita tunggu sampai statusnya berubah di aplikasi SIKNJ sampai menunjukkan SI atau Standing Instruction, baru kita ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh. Jadi pendamping itu hanya bisa menyarankan apabila statusnya di SIKNJ sudah menunjukkan SI atau Standing Instruction, itu menyarankan KPM untuk sering ngecek ya. Entah itu 3 hari sekali maupun seminggu sekali, itu juga boleh ya. Terus berikutnya ini mengenai bantuan selain PKH dan BPNT. Ini untuk bantuan pangan yang berupa beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter ya. Untuk sekarang ini juga masih dalam tahap penyaluran. Ini untuk wilayah yang masih disalurkan untuk saat ini ya, dari laporan yang saya dapatkan itu dari daerah Jawa Timur. Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro ya. Terus berikutnya ini dari daerah Jawa Tengah, dari Kabupaten Kebumen. Ini juga ada laporannya ya, terkait penyaluran bansos pangan berupa beras 20 kg sama minyak goreng 4 liternya ya. Terus untuk daerah-daerah yang lain, untuk sekarang ini masih menyusul ya, karena batas waktunya itu masih lama ya. Jadi sampai bulan depan ya. Jadi kita tunggu saja informasi terbarunya ya, mengenai penyaluran bansos beras sama minyak gorengnya. Terus mengenai bansos yang untuk tahap 2 ya. Ini ada bocoran. Bagi KPM yang sekarang belum terdaftar ya, itu bisa disebabkan karena ada masalah data. Ada kemungkinan tahap 2-nya tidak cair karena ada masalah data, jadi datanya tidak sinkron, itu juga bisa menyebabkan bansos untuk tahap keduanya bisa tidak cair ya. Contohnya kalau ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir ya, di KK maupun KTP, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Terus kalau datanya tidak mutakhir itu juga sangat berpengaruh ya. Contohnya kalau ada KPM yang anggota keluarganya meninggal dunia, pindah tempat ya. Terus ada anggota keluarga baru sama status pernikahannya berubah, itu juga harus segera lapor ke petugas supaya nanti datanya dimutakhirkan ya. Jadi yang pertama datanya harus sinkron, terus yang kedua datanya harus mutakhir. Terus yang ketiga, penyebab kenapa kok ada kemungkinan besar bansos untuk tahap 2-nya itu tidak cair ya, itu bisa disebabkan karena petugas itu salah input data. Walaupun KTP ya, data di KTP sama KK-nya sudah sinkron, sudah diperbarui ya ke versi yang terbaru, tetapi kalau ada petugas yang salah input data, itu juga sangat menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Terus yang kedua ini mengenai status kelayakan. Contohnya tidak memenuhi syarat ya. Dasilnya tinggi atau ada anggota keluarga yang menjadi aparatur sipil negara. Contohnya jadi polisi atau jadi TNI, itu juga tidak memenuhi syarat ya. Terus kalau ekonominya meningkat, itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Jadi kalau ekonominya meningkat, itu ada kemungkinan sudah tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Makanya untuk tahap 2-nya itu ada kemungkinan besar tidak cair ya. Terus kalau sudah tereksklud ya atau dikeluarkan, itu juga bansosnya tidak cair. Terus bagi KPM yang sekarang masih merasa layak untuk menerima bansos, tetapi dasilnya tinggi, itu saran saya silakan melakukan pembaruan data ya, atau mengajukan penurunan desil. Siapa tahu setelah melakukan penurunan desil ya atau pembaruan data, itu masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos.
Dan waktu yang dibutuhkan biasanya itu ada yang 3 bulan ya, ada yang 4 bulan menunggu sampai hasilnya keluar ya. Itu tergantung kesiapan data dari pemerintah. Dan perlu diingat, apabila ada KPM yang melakukan mengajukan penurunan desil ya, itu tidak dipungut biaya serupiah pun ya, baik mendaftar bansos maupun menurunkan desil itu tidak dipungut biaya. Jadi silakan buat para KPM yang sekarang masih merasa layak ya mendapatkan bansos tetapi desilnya tinggi ya, desil 5 mungkin ya. Karena desil 5 itu sudah tidak dapat bansos PKH maupun BPNT, silakan mengajukan penurunan desil, bisa melakukannya melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial maupun melalui kantor desa atau kelurahan setempat itu juga bisa. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai status SPM di aplikasi SIKNJ ya, yang sekarang sudah menunjukkan SPM bagi bank penyalur Mandiri, BRI, BNI, sama BSI ya. Jadi tinggal menunggu satu langkah lagi sampai statusnya itu berubah menjadi standing instruction ya. Baru saldonya itu bisa dicek ya apakah sudah masuk atau belum. Terus berikutnya mengenai himbauan untuk KPM supaya tidak sering-sering ngecek, kecuali kalau statusnya sudah berubah menjadi SI, itu disarankan ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh. Terus yang terakhir ini mengenai bantuan yang lainnya ya, contohnya itu bantuan beras ya, bantuan pangan. Terus untuk bantuan PIP untuk sekarang ini sudah mulai memasuki tahap penyaluran ya. Jadi dimulai dari awal bulan kemarin ya, sampai sekarang ini sudah mulai disalurkan untuk PIP-nya. Terus untuk bansos YAP untuk sekarang ini memang masih dalam proses, jadi kita tunggu saja ya. Siapa tahu nanti di bulan depan ada kabar baik terkait penyaluran untuk bansos YAPI dan bansos PIP-nya ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.